Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Hairunisa, mahasiswi STIA YPPT Perkebunan Tasikmalaya, Prodi Ilmu Administrasi Niaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait laporan keuangan. Yang dimana laporan keuangan ini adalah suatu catatan keuangan dalam suatu perusahaan ataupun usaha dalam periode tertentu. Nah, di sini catatan tersebut berisi transaksi-transaksi ataupun pengeluaran biaya pembelian ataupun penjualan dalam suatu perusahaan. Tak hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, catatan keuangan ini juga sangat penting sekali untuk digunakan oleh seperti usaha-usaha UMKM dan usaha-usaha kecil yang lainnya. Kenapa sangat penting? Karena untuk memiliki sebuah perusahaan, kita harus tahu bagaimana kondisi usaha yang kita jalani tersebut, apakah kita memiliki profit ataupun kita mengalami kerugian. Tujuan dan fungsi dari laporan keuangan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi dari suatu usaha yang kita jalani ataupun sebuah perusahaan secara keseluruhan dalam satu periode tertentu, serta bisa juga digunakan sebagai pengambilan keputusan untuk depannya. Kemudian adapun laporan keuangan ini bisa berguna juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditur, pemerintah, ataupun bahkan pihak manajemen itu sendiri. Nah, baik, sekarang kita akan memasuki apa saja jenis-jenis dari laporan keuangan ini. Jenis yang pertama yaitu laporan laba rugi ataupun income statement atau profit and loss statement, di mana laporan ini berfungsi untuk menilai kinerja dari keuangan suatu perusahaan, apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan ataupun kerugian dalam satu periode tertentu. Selain itu, laporan ini juga bisa memberikan informasi tentang pajak perusahaan, bahan evaluasi, serta untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya jenis yang kedua yaitu ada laporan perubahan ekuitas atau modal, yang dimana laporan ini menggambarkan suatu perusahaan baik itu berupa peningkatan ataupun penurunan pada aktiva bersih dalam satu periode. Misalnya, jika suatu perusahaan mengalami kerugian, maka modal tersebut atau ekuitas tersebut berarti artinya menurun. Jika sebaliknya, apabila perusahaan mengalami keuntungan, maka modal atau ekuitas yang dimiliki perusahaan akan naik. Nah, untuk jenis yang ketiga yaitu ada laporan posisi keuangan ataupun yang disebut dengan neraca, di mana laporan ini akan menunjukkan posisi keuangan dalam perusahaan. Neraca ini akan memberikan informasi terkait aset, kewajiban atau liability maupun modal atau ekuitas yang dimiliki perusahaan secara lebih rinci lagi. Nah, untuk jenis yang keempat yaitu ada laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow statement, di mana laporan ini memberikan informasi terkait aliran arus kas perusahaan baik yang keluar ataupun yang masuk. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi aliran kas di periode yang akan datang. Nah, kemudian laporan ini juga memiliki 3 sumber yang masuk dalam laporan arus kas ini. Yang pertama yaitu hasil kegiatan operasional, yang kedua aktivitas kas perusahaan, dan yang ketiga yaitu dari pendanaan ataupun pinjaman yang didapat oleh perusahaan. Nah, untuk yang terakhir, jenis yang kelima yaitu adalah catatan atas laporan keuangan atau yang biasa disebut dengan CALK, di mana laporan ini merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas. Namun CALK ini bukanlah hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan, sehingga biasanya yang membuat laporan CALK ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah berskala besar ataupun go public. Tujuan dari jenis laporan ini yaitu untuk memberikan penjelasan secara rinci terkait hal-hal yang ada pada jenis laporan lainnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait laporan keuangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.